Wala talzamu, dan belum tetap al-hibatu, status hibah suatu barang, illa kecuali bil qabdi, dengan penerimaan atau setelah diterima. Jadi kalau misalnya itu barang ya yang kita mau kasih, gampangnya tadi motor mau kita hibahkan seseorang, ini masih di tangan kita ya, tiba-tiba kok rusak, kita nggak punya kewajiban untuk mengganti. Motornya rusak, terus kita kasihin ini motor ke orang tersebut, ya nggak apa-apa. Ya, nggak boleh si penerima hibah ini ya nuntut, wah ngasih yang bagus dong. Ya orang dikasih terserah, mau yang bagus kayak mau jelek ya. Walaupun pertama kalinya itu motor dalam keadaan bagus ya. Aslinya umroh itu dia ngomong nih, saya kasih rumah kepadamu ya selama kamu masih hidup, ya, itu namanya umroh. Nah ada yang namanya rukbah, kalau kamu mati duluan maka itu rumah saya ambil kembali, tapi kalau saya mati duluan maka itu rumah buat kamu. Nah dalam Islam itu ketika orang tersebut wafat, barang tersebut menjadi kepemilikan ahli warisnya ya. Jadi kalau dia udah mati maka anak cucunya boleh pakai. Syariat memperbolehkan ahli warisnya memakainya, memanfaatkannya, memiliki. Nggak boleh diambil lagi, nggak boleh diminta lagi. Jadi yang namanya hibah itu sudah berpindah ke pemilikan. Walaupun bapaknya udah meninggal, hibah yang telah diberikan nggak boleh diambil lagi, nggak boleh diminta lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun suatu pasal selanjutnya, wa kullu ma, dan adapun setiap perkara, maksudnya setiap barang, jaza yang boleh bai'uhu menjualnya, jazat maka boleh pula hibatuhu menghibahkannya. Jadi suatu perkara yang boleh diperjualbelikan, balik ke status awal, maka diperbolehkan juga menghibahkannya. Jadi ini apapun bentuknya ya. Kalau kemarin kan kita belajar tentang wakaf. Nah, jadi kalau wakaf itu hanya barang yang gak habis, ya, yang paling gampang tanah. Nah, sementara kalau hibah itu lebih umum, barang apa saja yang biasa diperjualbelikan, tentunya secara transaksi yang halal. Ya, kalau barangnya barang haram, maka nggak bisa disebut hibah dan nggak berlaku hukum hibah, gitu ya. Jadi barang apa saja yang dihalal secara syariat maka menghibahkannya juga boleh. Wala talzamu, dan belum tetap al-hibatu, status hibah suatu barang, illa kecuali bil qabdi, dengan penerimaan atau setelah diterima. Wa idza qabadhaha, maka jika telah menerimanya, al mauhubu, orang yang telah dihibahkan, lahu kepadanya, lam yakun, maka tidak boleh lil wahibi, kepada orang yang memberi atau orang yang menghibahkan, ayyarji'a, untuk meminta kembali, fiha, di dalamnya, di dalam barang yang dihibahkan tersebut. Illa kecuali ayyakuna, adanya orang tersebut
orang yang menghibahkan itu walidan adalah ayahnya, maksudnya ayah dari orang yang dihibahkan. Nah, jadi yang pertama, status hibah itu belum sah kalau barangnya belum diterima. Jadi kalau barangnya belum sampai, maka itu masih dalam kepemilikan orang yang punya. Ya, jadi misalnya kita punya motor lah, gampang gitu ya. Kita punya motor, mau kita kasih ke orang. Nah, selama motor itu masih ada di tangan kita, maka motor itu masih hak milik kita. Loh, kok kayak begini aja pakai diatur segala? Iya, karena ketika barang tersebut sudah ada di orang lain, maka secara hukum mutlak boleh diapa-apakan oleh yang kita beri. Ya, jadi kalau misalnya itu barang ya yang kita mau kasih, gampangnya tadi motor mau kita hibahkan seseorang, ini masih di tangan kita ya, tiba-tiba kok rusak, kok nggak punya kewajiban untuk mengganti. Motornya rusak, terus kita kasihin ini motor ke orang tersebut, ya nggak apa-apa. Ya, nggak boleh sih penerima hibah ini ya, nuntut, wah ngasih yang bagus dong. Ya orang dikasih terserah, mau yang bagus kayak mau jelek ya. Walaupun pertama kalinya itu motor dalam keadaan bagus, ya aslinya ini motor bagus. Cuman ya mungkin kelamaan gitu ya, atau di perjalanan jatuh misalnya tuh orang, sampai di orang yang menerima ternyata rusak, ya gak ada masalah. Si orang yang memberikan hibah ini ya, dia nggak punya kewajiban untuk mengganti. Ya namanya pemberian ya, kondisinya ya seperti itu. Nah, begitu pula ketika itu barang sudah ada di tangan si orang yang menerima hibah, maka statusnya mutlak milik dia. Kalau andai kata barang itu rusak misalnya, maka orang yang memberikan alias orang yang menghibahkan pun nggak bisa nuntut. Dijaga dong, itu kan udah saya kasih, dia suka-suka. Orang yang megang mau dijual gak apa-apa gitu. Jadi yang namanya hibah itu sudah berpindah ke pemilikan ya. Nah, ini berlaku untuk siapapun, baik kepada keluarga kita sendiri yang kita beri hibah ataupun kepada orang lain. Nah, tapi ada pengecualian di sini. Seseorang itu nggak boleh meminta hibah yang telah diberikan kecuali kalau dia statusnya sebagai walid, sebagai ayah. Jadi andai kata nggak ada hubungan bapak dengan anak, maka barang itu nggak boleh diminta. Misalnya gampangnya tadi motor, kita ngasih motor ke orang lain yang bukan siapa-siapa dalam keluarga kita, maka motor tersebut nggak boleh diambil lagi, nggak boleh diminta lagi. Ya orang Betawi bilang borok sikutan. Ya udah ngasih, ya diminta lagi, nggak boleh. Timbilan. Nah, tapi kalau seandainya kita ngasih ke anak kita, ya kita sebagai walid, kita sebagai bapak ngasih ke anak kita, maka syariat memperbolehkan mengambilnya kembali. Jadi ada kekhususan ya, ada kekhususan untuk seorang ayah, orang tua yang dia menghibahkan sesuatu pada anaknya, diperbolehkan untuk memintanya kembali. Tapi kalau hibahnya untuk orang lain maka diharamkan, nggak boleh. Gitu. Nah, fungsinya apa? Kenapa kalau buat orang lain nggak boleh diminta lagi? Sementara kalau kepada anak boleh dipinta, ya karena secara hukum anak sama bapak itu nggak ada kata bekas, ya orang tua sama anak itu nggak ada kata bekas. Beda kalau kita sama temen lah. Sekarang nih kita temen sama dia, ya kan, kita kasih dia jor, nih buat kamu tanah, saking kayanya kita kan, punya rumah nggak nih, gue beliin rumah. Suatu ketika jadi musuh. Nggak mentang-mentang kemudian dia jadi musuh terus kita balas dendam, kita ambil tuh rumah, nggak bisa. Nah, ada hal yang bisa menjadi bekas seperti teman, kita akhirnya ngomong itu dulu bekas teman gue itu, sekarang jadi musuh. Tapi kalau anak sama bapaknya nggak ada kata bekas, sampai kapanpun ya tetap bin, ya walaupun tuh anak marah gimana pun sama bapaknya. Ya, ada anak nih marah banget sama bapaknya, tetap aja mati pakai bin, ya kan? Nggak mentang-mentang berantem bapaknya kan, jangan pakai bin saya, jangan pakein bin, ada tetap pakai bin.
Ya, jadi gimana pun juga nggak ada kata bekas kalau untuk anak sama orang tua. Ya, makanya ketika seorang ayah memberikan sesuatu, menghibahkan sesuatu kepada anaknya, diperbolehkan bagi si ayah untuk memintanya kembali. Nah, nanti ada lagi statusnya warisan, beda lagi tuh ya. Antara kita bahas. Nah, ini kita bahas yang hibahnya. Ya, hibah saja itu kalau untuk orang tua diperbolehkan. Wa idza a'mara, apabila seseorang memberikan, nah ini istilah yang kemarin nih ya, umroh namanya. Wa idza a'mara, dan ketika seseorang memberikan umroh, pakai ain ya, bukan alif, umroh atau a'mar, syai'an sesuatu, au arqabahu atau merukbakannya, karena maka adanya sesuatu tadi, barang tersebut menjadi lil mu'mari, kepemilikan ya, untuk orang yang mendapatkan umroh, au lil murqabi, atau bagi orang yang mendapatkan rukbah tadi ya, wali warasatihi, dan juga untuk ahli warisnya mimbadihi bila dia mati. Jadi ada jenis dalam hibah ini yang disebut dengan umroh, Pak. Nah, umroh itu yaitu orang yang dia memberikan kepada orang lain dengan syarat selama masih hidup. Ya. Sementara kalau rukbah itu memberikan kepada orang lain dengan catatan antara yang memberi sama yang diberi masih hidup apa enggak. Gampangnya gini, kalau yang umroh itu dia ngomong nih, saya kasih rumah kepadamu ya selama kamu masih hidup. Ya, itu namanya umroh. Nah, ada syaratnya ya. Kamu pakai di rumah selama kamu hidup. Nah, ada yang namanya rukbah. Nah, kalau rukbah itu bisa dibilang diadu. Kalau kamu mati duluan, maka itu rumah saya ambil kembali. Tapi kalau saya mati duluan, maka itu rumah buat kamu. Nah, itu namanya rukbah ya. Jadi ada umroh, ada rukbah. Nah, dalam Islam itu ketika orang tersebut wafat, barang tersebut menjadi kepemilikan ahli warisnya ya. Jadi kalau dia udah mati, maka anak cucunya boleh pakai. Syariat memperbolehkan ahli warisnya memakainya, memanfaatkannya, memiliki. Nggak boleh diambil lagi, nggak boleh diminta lagi. Nggak mentang-mentang ketika orang tersebut meninggal kembali hak hibahnya, hak pakainya kepada orang yang punya. Jadi yang namanya hibah itu sudah berpindah ke pemilikan. Walaupun bapaknya udah meninggal, hibah yang telah diberikan nggak boleh diambil lagi, nggak boleh diminta lagi, gitu ya. Titik. Selesai. Ini masalah hibah mah gampang lah. Ya. Perlu catatan atau perlu saksi? Untuk hibah nggak ada, cuman ada cumannya nih. Ketika nanti hibah itu berkaitan dengan yang lain, misalnya dengan warisan, maka harus ada catatan. Tapi catatan itu sendiri bukan karena hibah, karena adanya waris. Jadi harus dibedain. Ntar kita bahas lah di waris ya. Jadi misalnya gampangnya ya, ada orang misalnya mewasiatkan, misalnya karena dia punya anak 4, dia punya anak kandung 4, punya anak angkat 4. Nah, dia punya warisan nih. Ya, maka kemudian orang tersebut menghibahkan daripada hartanya untuk si anak angkat. Karena kan kasihan nih dia. Wah, saya masa ngasih anak kandung doang, anak angkat saya kasih lah. Nah, maka itu butuh catatan dalam hal ini ya. Hibah tadi butuh catatan. Kenapa? Karena sudah bersinggungan sama waris. Harus ada saksinya, ada pencatatnya. Kalau perlu ya pakai notaris dan sebagainya. Kalau hukum hibah tadi berkaitan dengan waris, atau misalnya hukum hibah tadi berkaitan dengan hutang piutang, bisa juga. Ya, ada orang misalnya punya utang, ya nggak kebayar. Ya karena bertahun-tahun dia punya utang 400 juta, 500 juta nggak kebayar nih. Dia punya rumah, terus dia ngomong, ya udah deh, daripada saya nggak bisa bayar, saya hibahkan saja rumah saya untuk kamu. Terus diterima sama orang yang ngutangin. Nah itu status hibah loh. Nah sebagai pembayaran hutang, maka perlu ada pencatatan, perlu ada saksi. Karena berkaitan dengan hutang
piutang. Sama kayak tadi karena berkaitan dengan warisan. Tapi pada dasarnya kalau pakai hukum awal namanya hibah itu nggak perlu ada saksi. Hukum asal ya. Hukum asal itu nggak perlu ada saksi. Tapi kalau sudah berkaitan dengan muamalah yang lain, ya misalnya waris, misalnya juga utang piutang, maka perlu ada saksi. Ya kan nggak lucu aja Pak, ada orang gampangnya gitu. Iya kalau ngibahinnya rumah, ngibahinnya motor, mobil, ya mungkin perlu saksi. Tapi kalau ngibahinnya yang remeh, pakaian, masa satu baju udah perlu saksi? Cari saksi dulu sini, saksiin. Ini saya kasih baju koko kepada Mas Gianto misalnya. Nah kan lucu ya. Nah makanya seperti itu nggak perlu saksi, nggak perlu pencatatan, gitu ya. Maslun, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy